Selamat datang di channel Jakarta Creative Pictures, Bro and Sis. Berjumpa lagi dengan saya, Gatot Susanto. Kali ini karena ini menjelang cuti bersama Lebaran, dan Bro and Sis pasti teman-teman juga akan pada mudik. Jadi tema konten kali ini tematik mengenai persiapan mudik, terutama kendaraannya ya. Karena kalau persiapan keuangan dan persiapan kesehatan ya monggo silakan dihitung sendiri. Jadi kalau persiapan kendaraannya, yang pertama adalah tidak perlu ke bengkel khusus untuk mudik. Tidak perlu ya. Jadi yang penting mobil Anda dirawat secara rutin, ganti oli dan servis berkala sesuai buku panduan dari mobil Anda, dari pabriknya, maka itu sudah baik. Usahakan Anda tidak perlu melakukan servis berkala di tempat mudik karena mungkin pada tutup ya. Jadi pastikan servis berkala sudah dilakukan. Kemudian yang kedua, langkah-langkah pre-trip inspection. Jadi ini bisa dilakukan di rumah nih ya. Satu, kita sebutkan dulu supaya ingat mengenai liquid atau cairan. Apa itu nanti kita detailkan. Dua, mengenai tire atau ban. Tiga, mengenai lightning atau lampu-lampu semuanya harus berfungsi dengan baik. Empat, yang terakhir mengenai pandangan atau visi. Anda harus jelas vision Anda ke depan, ke belakang, spion semuanya harus terlihat dengan baik. Jadi ada 4 ya. Saya ulang, liquid atau cairan, tire atau ban, kemudian lightning atau lampu, dan yang keempat adalah pandangan atau vision ke depan dan ke belakang. Jadi itu 4 item itu nanti kita detailkan satu persatu. Mari Mas Bro. Baik Mas Bro, kita mulai dari liquid atau cairan. Yang harus Anda periksa di dalam kendaraan itu ada 4 macam liquid atau cairan. Yang pertama adalah oli mesin ya. Oli mesin kalau untuk mobil ini contohnya di sini. Ini bisa Anda tarik. Bisa Anda tarik. Oke, kita contohkan aja ya. Jadi ini bisa ditarik. Dipsticknya namanya, dipstick, tarik. Kemudian kita lihat. Nah, ini ketinggiannya ada di antara nih, mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi dia harus di antara top dan bawah. Jadi aman, ini sudah ketinggiannya masih aman. Kita masukkan lagi. Seharusnya dibersihkan dulu ya, dilap dulu baru dimasukkan, seharusnya begitu. Tapi ini udah kami cek, jadi ini hanya untuk mencontohkan aja. Kemudian yang kedua adalah, yang penting lagi adalah air radiator. Air radiator itu ada di sini ya, tapi Anda cek adalah reservoir tanknya, tangki cadangannya di sini. Jadi mohon maaf kalau nggak kelihatan ya. Jadi ini posisinya harus ada di antara top sama minimal di sini ya. Jadi ini masih ada, jadi masih penuh. Yang berikutnya yang paling penting juga adalah minyak rem. Ini minyak rem ya. Ya, ini dia minyak rem. Jadi posisinya penuh ini. Harus, kalau kurang harus Anda tambah sesuai spesifikasi kendaraan Anda. Minyak rem penuh. Yang keempat yang tidak kalah penting adalah windshield washer atau pencuci kaca ya. Ketika Anda kena debu atau hujan rintik-rintik saja, Anda ingin bersihkan, semprot di dalam, kemudian dihidupkan wipernya. Jadi ada 4 cairan, yaitu oli mesin, reservoir radiator, minyak rem, dan windshield washer. Selesai urusan dengan liquid atau cairan. Berikutnya kita ke arah ban. Ban ini harus dicek. Tekanan ban itu tertulis di sini biasanya. Nah, ya. Jadi kalau Anda isinya 5 orang atau full, barangkali mudik plus barang, maka tekanan anginnya perlu di sini 36 depan 36 psi, belakang 46 untuk contoh ini ya. Jadi perhatikan kendaraan masing-masing ya, tergantung muatan juga. Jadi itu harus dicek. Nah, ini harus Anda lakukan pengecekan. Kebetulan ini pompa, kita punya pompa portable dipakai di mobil lain, jalan-jalan mobilnya. Jadi kita bisa pakai pompa portable, kita cek tekanannya. Kalau sudah cukup cocok, kalau tidak tinggal ditambah sesuai dengan ukuran pabrik. Depan dan belakang berbeda ya biasanya.
Jadi masing-masing Anda cek. Yang kedua mengenai ban ini, selain tekanan angin, adalah kedalaman dari celah ban ini. Kalau sudah gundul, jangan sampai gundul lah ya. Kalau sudah sangat tipis, itu sebaiknya Anda ganti sebelum jalan jauh. Atau kalaupun masih tebal tetapi sudah berumur 5 tahun lebih, itu biasanya fleksibilitas karetnya juga sudah mulai mengeras sehingga tidak nyaman dikendarai dan beresiko pecah di jalan. Sebaiknya diganti kalau sudah di atas 5 tahun ya. Kalau belum nggak masalah, yang penting ini masih ada alurnya. Jadi alurnya ini masih lebih dari 3 mili lah ya, 2 mili 3 mili. Kalau sudah gundul bahaya Mas Bro. Baik, kita sudah selesai dengan liquid dan tire, cairan dan ban. Berikutnya kita adalah ke perlampuan. Sekarang kita lihat perlampuan. Nah, ini lampu besarnya nyala. Lampu besarnya nyala, depan, kanan, kiri. Daytime running light juga nyala. Kita pastikan juga di belakang sama. Ya. Lampu besarnya nyala. Kanan kiri. Oh, tadi posisi lampu jauh ya. Kita lihat lampu dekat. Nah, ini lampu dekat, tadi lampu jauh, makanya terang banget. Ini lampu dekatnya nyala. Lampu dekat nyala. Kanan kiri juga sudah kita cek, di belakang juga. Kemudian lampu sen, pastikan sen kanan, di spion, di belakang dan di depan nyala. Kita lihat sen kiri, di depan, yang di spion maupun di belakang. Oke. Jika perlu, apakah hazard mau dites, silakan saja. Lampu hazard kanan kiri nyala ya, demikian juga di belakang, di depan, sorry, demikian juga depan ya. Ya. Nah, seharusnya Anda minta bantuan teman kalau mengecek lampu rem. Ketika rem Anda injak, maka harus dipastikan itu nyala lampu belakang ya. Jadi perlu bantuan seperti yang satu ini. Kemudian juga kita lihat instrumen ketika kita nyalakan lampu. Nah, ini ada nyala lampunya. Mati. Sen nyala, sen kiri nyala, ketika hazard juga nyala. Jadi instrumen di dalam juga menunjukkan tombol apa yang sedang Anda hidupkan. Jadi harus baik. Nah, kemudian yang kedua adalah perlampuan sudah ya, cairan sudah, ban sudah, lampu sudah. Yang kedua adalah clarity dari pandangan, kejernihan pandangan ya, vision ya. Ini harus dicocokkan. Jadi misalnya spion ini harus Anda cocokkan sesuai dengan posisi pengemudi. Mirror samping ya, spion samping dan kanan kiri itu harus Anda cocokkan dengan posisi Anda. Kemudian pastikan juga windshield ini bersih posisinya dan yang di belakang juga tidak terhalang. Kalau Anda pakai MPV, ada barang yang berlebihan di belakang, maka biasanya pandangan ke belakang terhalang oleh tas atau apapun lah benda-benda yang Anda bawa. Jadi Anda hanya bisa mengandalkan spion kanan dan spion kiri dan kanan. Jadi driver harus membiasakan diri.
Kalau Anda tidak confident, sebaiknya pandangan ke belakang dari spion tengah harus tetap bebas. Itu Mas Bro ya. Jadi demikian preventive inspection yang sangat mudah dilakukan di rumah. Saya yakin Bro NC semua bisa melakukan sendiri di rumah, tidak perlu ke bengkel khusus ya. Yang penting servis berkala sudah dilakukan sesuai buku panduan dari pabriknya, dari dealernya. Dan kalau sudah Anda lakukan, maka Anda tinggal melakukan perjalanan dengan baik, dengan selamat. Dan saya doakan mudah-mudahan Bro NC semua selamat sampai di tujuan, di tempat mudik, dan selamat kembali ke rumah. Baik Bro NC, kalau Anda suka video ini, klik like dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam kreatif.